Saudara, teka-teki penyebab kematian diplomat muda Kemlu yang tewas dengan wajah terlakban masih belum dipecahkan polisi. Dalam proses penyelidikannya, polisi membuka peluang untuk melakukan ekshumasi atau membongkar makam untuk memeriksa jasad yang telah dikubur. Di satu sisi, latar Arya Daru Pangayunan yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO juga kini mulai dihubungkan dengan kasus kematiannya meski Kemlu sudah menepis hal itu. Apa saja kejanggalan dari tewasnya Arya Daru Pangayunan ini? Kita ulas bersama dengan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, mantan Wakapolri Ugro Seno dan juga analis intelijen Wawan Purwanto. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop di sini. Selamat petang. Oke, saya mau ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro, kejanggalan apa yang Anda catat dari kasus ini yang harus didalami lebih oleh polisi? Ya, kalau menurut saya kejanggalan ditemukan meninggal dunia seorang laki-laki dalam ruangan. Kemudian saya tidak tahu hasil pemeriksaan fisik luar apakah ditemukan luka-luka lebam atau luka-luka lainnya. Kemudian bagian kepala dilakban. Ini melihat kondisi seperti ini, ya saya sebagai mantan penyidik melihat bahwa kemungkinan ya seperti yang saya lakukan waktu saya dinas aktif bertugas di reserse ya, ini 50% adalah bunuh diri, 50% pembunuhan. Itu yang saya bisa katakan saat ini sementara. Oke, memang kalau misalnya dilihat dari luar jenazah ini tidak ada luka, kemudian juga polisi menyebut harus masih menunggu hasil otopsi, hasil lab forensik, bahkan kemungkinan juga nanti akan melakukan ekshumasi atau penggalian. Tapi pengalaman Anda sebagai polisi, kalau kita melihat lakban yang rapi pada jenazah, kemudian apa yang bisa digali polisi soal temuan ini? Ya, ini tergantung. Begini, kalau ditemukan mayat dalam kamar ya, kemudian dalam kondisi seperti yang dialami oleh Arya ini, almarhum ini, tidak perlu buru-buru dimakamkan. Ini kan sudah tubuh yang sudah meninggal dunia atau dalam bahasa Inggris dead body. Jadi ini harus benar-benar sempurna olah TKP di tempat di mana korban ditemukan. Jadi jangan sampai nanti ada otopsi ulang hanya karena kekurangan di sini. Makanya saya katakan pemeriksaan luar di luar tubuh korban di TKP itu harus benar tuntas, dan di sekeliling tempat korban ditemukan itu juga harus tuntas, pemeriksaan sidik jari dan sebagainya, atau ditemukan ada cairan-cairan di spray dan sebagainya di situ yang benar-benar membutuhkan ketelitian dan ekstra hati-hati dari para ahli-ahli forensik yang dari Polri yang bertugas saat itu di TKP. Oke, saya mau ke Pak Wawan. Pak Wawan, kondisi jenazah di lakban sangat rapih. Kemudian pesan yang mau disampaikan atau Anda bisa melihat hal yang lain? Anda melihat ini murni kejahatan? Ya, kalau di situasinya kan tidak ada yang rusak. Barang-barang juga tidak ada yang hilang. Kemudian tidak ada bekas penganiayaan. Tapi dia punya riwayat penyakit GERD dan kolesterol sehingga minum obat. Kemudian kalau melihat dari itu di sekitarnya kan memang ada obat. Lantas dengan di lakbannya ini yang masih menjadi tanda tanya karena tidak ada orang yang dari luar, artinya tidak ada orang luar masuk, kemudian tidak ada kerusakan di situ, maka ini kan dia sendiri. Kemudian sebelumnya dia komunikasi dengan istrinya selama kurang lebih 3 jam. Kemudian istrinya kan dari luar kota. Dari pembicaraan ini yang kemudian mereka istirahat, dan sebelum istirahat kan sempat keluar membawa tas kresek hitam, kemudian balik tanpa membawa tas kresek itu. Sesudahnya kan tidak diketahui, dan baru paginya istrinya berusaha menghubungi, ternyata tidak ada jawaban, kemudian minta bantuan orang-orang sekitar untuk membukanya. Dan melihat ini kita tidak menafikan mungkin ada faktor X yang terjadi, apakah itu komplikasi obat atau ada sebab-sebab lain yang perlu diungkap nanti setelah
dari forensik ini yang melakukan penyelidikan. Sebab kewenangan dari pihak Polri yang menyampaikan itu. Tapi kalau terlepas dari ini semua kan kita bisa saja mengkaitkan dengan berbagai teori ya. Dari penugasan yang ada, apakah itu berkait langsung dengan pengamanan diri, karena seorang diplomat itu tidak lepas dari tugas lead PAM pengamanan dan tugas-tugas penggalangan dari dia tentu juga melakukan penyelidikan dan tugas-tugas khusus yang ditimpakan terutama misalnya terkait TPPO ataupun tugas lain karena masih sangat aktif di lapangan. Biasalah diplomat muda tentu masih banyak. Kita sudah dapat poinnya Pak Wawan. Saya mau ke Pak Todung. Pak Todung, Anda melihat sosok diplomat yang kemudian menangani kasus TPPO memang kerap jadi incaran sindikat? Pengalaman saya sebagai duta besar di Norwegia dan Islandia memang sangat sedikit. Tapi kita pernah menangani ya kasus-kasus di mana misalnya anak buah kapal punya persoalan hukum, ya ketika zaman COVID misalnya tidak bisa pulang, tidak bisa mendapat upah, mendapat gaji selayaknya. Kita juga pernah menangani kasus kriminal di mana seseorang ya diduga ya melakukan tindak pidana pembunuhan. Ya, walaupun alasannya bela diri, tapi juga ada kasus narkotika misalnya. Nah ini kasus-kasus semacam ini selalu kita hadapi walaupun tidak banyak dan pasti ada kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah kalau menangani kasus yang ada kaitannya misalnya dengan tindak pidana narkotika atau tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana perdagangan orang, ya pastilah ya kekhawatiran itu ada. Karena di belakang itu selalu ada sindikasi. Tapi sekali lagi saya tidak ingin berspekulasi. Ini kan pekerjaan diplomat yang memang dikerjakan karena perintah jabatan. Dan dia mesti melakukan itu. Tapi kehati-hatian itu penting. Nah, dalam kasus Arya Daru, kita memang tidak bisa berspekulasi karena fakta-fakta yang ditampilkan di media itu tidak konklusif dan penuh dengan tanda tanya. Kenapa seseorang di kamar sendiri itu kepalanya dilakban? Dalam keadaan dia sudah meninggal. Apakah dia melakukan itu dengan sadar dan itu karena dia bersifat perfeksionis seperti yang dikatakan tadi? Saya sendiri masih meragukan itu. Ini kan dikatakan juga tidak ada tanda luka, ya, tidak ada yang hilang barang-barangnya. Tapi kan kejahatan itu bisa sangat canggih. Nah banyak yang harus dilakukan investigasi, digital, ya, forensik, autopsi dan sebagainya sudah dilakukan. Kemudian juga mungkin ada penelitian terhadap pembicaraan komunikasi telepon dan sebagainya. Dan kita tidak tahu latar belakangnya apa. Ini banyak hal yang sangat misterius. Nah saya ingin mengatakan di sini bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada titik bolong. Nah di mana titik bolongnya? Di mana kelemahannya? Nah inilah yang mesti dilakukan oleh pihak kepolisian dengan sangat hati-hati dan sangat ya jeli menangkap sekecil apapun clue yang bisa dia dapat. Oke, bagaimana kemudian profil dari seorang almarhum Arya Daru sebelum meninggal yang mungkin juga sudah Pak Todung dapatkan dari rekan-rekan di kedutaan. Tapi nanti jangan dijawab dulu Pak Todung, Bapak-bapak, nanti kita akan lanjut usai jeda di Kompas Petang. Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara, saya masih bersama dengan 3 orang narasumber, yakni mantan Dubes Republik Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, mantan Wakapolri Ugro Seno, dan juga analis intelijen Wawan Putranto. Saya masih tadi terpotong. Kita lanjutkan pertanyaan tadi Pak Todung. Pak Todung, apa saja profil yang Anda lihat dari seorang almarhum Arya Daru, mungkin yang Anda dapat informasi dari teman-teman di kedutaan? Wah, sulit ya. Arya Daru kan tidak ada kaitannya dengan kedutaan besar Republik Indonesia di Norwegia. Dia ditempatkan di Dili dan di Argentina. Kemudian juga dia di Kemlu di Jakarta. Tapi kalau berita-berita di media mengatakan dia akan pindah ke Finlandia dalam waktu. Malah ada yang mengatakan dia sudah membeli tiket untuk berangkat ke Finlandia. Nah, oleh sebab itu dia sudah menjual mobilnya. Tadi saya mendengar ya sebelum wawancara ini dilakukan. Dengan penjaga toko yang mengatakan dia kebiasaannya mencuci mobilnya. Ya dia tidak mencuci mobilnya lagi karena mobilnya sudah dijual. Dia sudah bersiap untuk berangkat ke Finlandia.
untuk posting yang baru. Tetapi buat saya kembali kepada kasusnya, kasus ini memang sangat kompleks ya, sangat misterius. Dan kita perlu sangat hati-hati dan sangat cermat karena banyak yang menjadi korban kalau kita membuat pemberitaan yang salah. Saya selalu khawatir dengan pemberitaan yang misleading ya, karena itu akan mengacaukan investigasi ya, akan membuat banyak yang depresi ya karena itu. Karena itu saya lebih tidak ingin berspekulasi menyerahkan ini kepada pihak kepolisian. Semoga pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini dengan tuntas, dengan terang, dengan jelas. Karena banyak pertanyaan ya yang harus ditanyakan. Kalau itu bunuh diri apa? Kalau itu pembunuhan, nah itu apa? Dan bagaimana? Nah di sini pertanyaannya cukup banyak dan saya tahu kita tidak punya banyak waktu untuk membahas hal ini. Oke. Pak Ugro, Kapolda kan sudah menyebut ya, Kapolda Metro Jaya sudah bilang kalau dalam seminggu kesimpulan soal kasus ini akan selesai. Itu waktu yang wajarkah untuk menyelesaikan kasus ini? Karena juga tadi kan Pak Todung juga bilang ini seperti kasus yang kompleks. Terus kalau kita lihat juga TKP sangat rapi, kemudian banyak fakta-fakta yang juga mungkin masih bisa dirangkai. Cukup bisa selesai terungkap penyebab kematiannya dalam 1 minggu? Ya, kalau target waktu kasus belum terungkap menurut saya impossible ya. Impossible. Tapi kalau target terungkap kemudian bicara waktu itu possible. Jadi saya pernah mengungkap kasus 3 kali 24 jam terungkap. Saya pernah mengungkap kasus 2 kali 24 jam terungkap. Ungkap kasus 41 hari juga terungkap. Tapi ada juga yang 1 tahun nggak terungkap. Jadi menurut saya ya itu semua waktu jangan ditentukan dulu karena pembuktian itu kan kembali ke pasal 184 KUHP. Di sini dengan ditemukannya seorang manusia yang meninggal dalam ruangan di Lakban, ya kan, keterangan saksi pasti susah didapat nih karena tidak ada yang melihat, mendengar, mengalami. Ya kan, yang kedua ahli sangat diperlukan di sini karena forensik itu diperlukan. Kemudian IT juga diperlukan. Yang ketiga surat, kemungkinan bisa ditemukan surat-surat selama ini ada nggak di kantornya yang bisa ditemukan berkaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan dinas yang bersangkutan. Nah, petunjuk di sini yang nomor 4 ini sangat diperlukan karena mungkin dari masyarakat bisa, dari lingkungan kerjanya bisa, dari keluarganya bisa, mungkin dari kawan-kawan yang dekat juga bisa. Sehingga ini membutuhkan tim yang lengkap walaupun yang kasusnya ini hanya ditemukan seorang manusia yang meninggal dalam ruangan dalam keadaan di Lakban. Tapi justru ini sangat rumit untuk mengumpulkan alat bukti tadi supaya benar-benar bisa dibuktikan, diungkapkan kira-kira motif apa yang terjadi dan modus operandinya seperti apa yang terjadi. Jadi tidak bisa, sekali lagi tidak bisa dikatakan 1 minggu terungkap. Butuh waktu yang cukup lama menurut saya. Oke. Kalau kita lihat secara timeline, bagaimana kemudian membaca ada kemudian rekaman CCTV yang baru, ada orang yang kemudian terlihat mondar-mandir sebelum kejadian, sebelum kematian begitu ya, dan kemudian juga ada timeline keluarga, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan istri, bagaimana kemudian merangkai hal ini, kemudian fakta-fakta yang didapat oleh polisi, rekaman CCTV, kemudian juga keterangan dari istri atau keluarga, dan dengan untuk bisa mengungkap penyebab kematian. Ya, orang-orang tersebut yang masuk dalam rekaman CCTV saya rasa bagian untuk didengar keterangannya sebagai petunjuk nanti karena dia tidak melihat waktu korban melakban atau melakukan ditemukan kemudian meninggal, bukan ada di dalam di situ, sehingga bagi saya itu juga salah satu saksi atau orang yang perlu didengar keterangannya sebagai petunjuk untuk bisa mengungkap kasus ini. Jadi ya berterima kasih masih ada CCTV yang bisa merekam kegiatan tersebut ya. Ada beberapa pihak yang menduga ini adalah kasus bunuh diri. Bagaimana Anda melihatnya Pak Ugro? Ya, justru itu dari awal pertama saat ditemukan, lakban itu jangan dianggap lakban biasa, ya kan? Kan lakban ini mungkin dipasang lakban, apakah langsung 1 roll itu dihabiskan atau hanya setengah roll dihabiskan atau bertahap? Matanya yang tidak dilakban duluan atau hidungnya tidak dilakban duluan atau mulutnya dan sebagainya. Makanya saya katakan pemeriksaan tubuh korban di TKP itu harus tuntas, membutuhkan waktu minimal lebih dari 2-3 jam di situ, sehingga dibutuhkan ekstra hati-hati para ahli-ahli forensik
untuk memeriksa tubuh bagian luar korban ini. Oke, Pak Wawan, ini kalau tadi Pak Ugro bilang kan ini bukan lakban biasa, mana yang terlebih dahulu kemudian bagian tubuh yang dilakban ini sepertinya juga bukan kasus kematian biasa, belum ada tanda-tanda atau juga titik terang penyebab kematian, kemudian lokasi atau TKP juga yang rapi. Apa yang kemudian harus analisis intelijen seperti apa yang harus dilihat dalam kasus ini? Ya, ini tidak lepas dari sidik jari kan di situ. Oke. Lakban ini selama ini kan yang tampak memang sidik jari yang bersangkutan sendiri, sehingga kemungkinan dari luar itu masih belum ditemukan apakah ada pihak ketiga. Cuman kan memang untuk masuk ke ruangan situ sulit karena memang dengan kunci tertentu yang hanya dia yang bisa. Nah, inilah yang tadi kalau Pak Ugro menyatakan apakah dimungkinkan ini bunuh diri, tapi kita nanti akan lihat lebih lanjut. Kemudian juga ada beberapa pihak yang menyatakan ada fantasi-fantasi tertentu dengan lakban itu. Nah, ini yang perlu juga pembuktian. Kita ingin buka juga laptopnya, komunikasi terakhir dengan sejumlah pihak. Kemudian apa isi yang selama ini dikomunikasikan, kemudian apa yang dibuka di media-media sosial ataupun apakah ini terkait dengan penugasan dan sebagainya, kita akan masih terus mendalami. Oleh karenanya nantinya akan kita juga merangkai sebab bagaimanapun juga pengamanan di dalam penugasan itu tidak hanya pengamanan tugas tapi pengamanan person. Jadi pengamanan personel termasuk juga soal pengamanan ya setelah kembali ke Indonesia setelah tugas, bagaimana Pak Todung? Anda melihat sosok diplomat yang kemudian menangani kasus TPPO, kasus-kasus sensitif, memang kemudian jadi incaran sindikatkah, dan bagaimana juga pengawasan diplomat-diplomat yang sudah menyelesaikan tugas ketika kembali ke Indonesia, pengawasannya seperti apa? Saya kira di Kemlu sendiri ada SOP mengenai hal ini. Dan itu saya kasih mereka yang kembali dengan dari tempat-tempat yang rawan seperti itu pasti ada pengamanan yang walaupun ya kita tidak bisa mengasumsikan ya pengamanan itu semuanya efektif, tapi saya yakin itu sudah ada SOP-nya di sana. Nah, saya hanya ingin menambahkan apa yang dikatakan Pak Ugro tadi sebetulnya. Karena ini kan pertanyaannya banyak. Kita mesti lihat jejak digitalnya dia, walaupun tidak mudah. Komunikasi dia dengan siapa saja, pembicaraan WhatsApp dia dengan siapa saja, kemudian pembicaraan telepon dia dengan siapa saja, dan lingkungan kerjanya dia. Nah, ini kan satu hal yang mungkin bisa memberikan clue apa sebetulnya di belakang semuanya ini. Apakah itu mengarahkan kesimpulan ya kita kepada bunuh diri, apakah itu ada sesuatu yang lain di luar itu. Nah, ini pertanyaan sangat menarik dan saya sendiri nggak bisa menjawab, dan saya tidak ingin berspekulasi karena saya ingin kasus ini dijadikan sebagai satu case study yang benar-benar bisa jadikan pelajaran buat semua. Karena buat diplomat yang akan bertugas di luar negeri, kasus ini menjadi rujukan. Jangan mereka tidak berani melakukan pekerjaan mereka. Jangan mereka takut melakukan pekerjaan mereka. Karena itu kan risiko buat pekerjaan. Tapi kan kalau misalnya mereka tidak mendapat gambaran yang jelas bagaimana kasus ini ditangani dan apa di belakang ini, nah ini juga akan menjadi satu presiden yang buruk buat mereka-mereka anak muda yang ingin bekerja di Kemlu nantinya. Nah, ini buat saya sangat penting. Baik, kita harus tunggu nanti penyelidikan terbaru dari polisi apakah kemudian bisa segera mengungkap apa penyebab kematian dari Arya Daru dalam kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Todung, Pak Ugro, dan juga Pak Wawan. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.